Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PJJ GBKP 28 Februari sampai 6 Maret 2021. Kejadian 6 ayat 5-8. Begini firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan-hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema PJJ untuk kita minggu ini, Tuhan melihat kejahatan manusia. Kejahatan adalah segala perbuatan yang melawan perintah Allah atau pemberontakan kepada Allah. Jika seseorang dikatakan jahat, bukan berarti seseorang itu hanya menyakiti atau mencelakai manusia atau ciptaan lainnya. Tetapi ketidakpatuhan terhadap perintah Allah itu juga adalah suatu kejahatan. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden disebut melakukan kejahatan karena mereka tidak patuh kepada perintah Allah. Allah melarang mereka untuk tidak memakan buah di taman itu, tetapi mereka memakannya. Perbuatan inilah yang dimaksud kejahatan di mata Tuhan. Karena Allah tidak menghendaki manusia berbuat jahat, maka setiap orang yang melakukan kejahatan akan dihukumnya, dan hukuman itu mendatangkan penderitaan. Jadi, siapa yang berbuat jahat pada akhirnya akan menderita, sekalipun mungkin kejahatan tak terlihat orang lain. Tetapi Allah melihatnya sebab tidak ada yang luput dari pandangannya. Sekalipun kejahatan mendatangkan penderitaan, namun perbuatan jahat tidak pernah berhenti di muka bumi, bahkan terus bertambah-tambah. Kejadian 6 ayat 5. Kejahatan itu bahkan bisa terjadi secara menyeluruh dalam suatu tempat, seperti yang terjadi pada Sodom dan Gomora. Semua orang di kota itu telah berbuat jahat kecuali Lot, dan anak-anaknya mendapat perkenanan Tuhan. Bukan hanya di suatu tempat saja, tapi di seluruh muka bumi pernah terjadi. Seluruhnya berbuat jahat, seperti pada zaman Nuh, kecuali Nuh dan sisi rumahnya. Mereka selamat dari bencana karena mereka benar di mata Tuhan. Dan kalau kita merunut kepada kitab suci, jumlah orang jahat selalu lebih banyak dari orang benar. Dan tidak berlebihan jika dikatakan hanya sedikit yang berbuat benar di antara orang banyak. Tetapi anehnya, banyak orang yang merasa dirinya benar walaupun jahat. Seperti orang-orang yang menyalibkan Yesus. Mereka merasa benar telah menyalibkan Yesus. Bahkan mereka berpikir mereka telah melakukan kehendak Tuhan dengan menyalibkan Yesus. Padahal menurut Yesus, mereka adalah angkatan orang jahat. Mereka ini melakukan kejahatan karena ketidaktahuan. Itulah sebabnya di kayu salib Yesus berdoa untuk mereka. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Untuk itulah kita harus terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang memberi pengetahuan kepada setiap orang supaya bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Kejahatan bukan hanya terlihat oleh mata, tetapi ada kejahatan yang tak terlihat oleh mata manusia, namun terlihat oleh Allah. Daud pernah berdoa begini, Tuhan, ampunilah kesalahan saya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Artinya, Daud menyadari dengan betul bahwa ada dosa-dosanya yang tak terlihat oleh orang banyak. Jadi bisa saja orang kelihatannya baik dan benar, tetapi sesungguhnya adalah orang-orang jahat. Seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus. Mereka kelihatan saleh, berdoa panjang lebar, dan berdoa di lorong-lorong jalan, mengajar dengan menunjuk-nunjukkan jari, seperti seorang guru yang maha tahu. Tetapi mereka adalah angkatan orang-orang jahat menurut Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang yang aktif dalam pelayanan-pelayanan yang menolong orang lain, seperti penyembuhan-penyembuhan orang sakit dan pengusiran setan-setan juga
bisa adalah merupakan kumpulan orang-orang jahat. Seperti yang dikatakan Yesus, pada akhir zaman banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, 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 bukankah kami menyembuhkan dan mengusir setan demi nama-Mu? Tapi kata Yesus kepada mereka, hai kamu sekalian, pembuat kejahatan, enyahlah dari hadapanku. Jadi semua golongan sangat mungkin berbuat jahat, baik pemimpin maupun rakyat, baik pengajar firman ataupun umat Tuhan, kaya dan miskin, orang kolot dan orang kota, semuanya rentan terhadap kejahatan. Sehingga tidak mengherankan jika Tuhan menjatuhkan bencana ke bumi pada zaman Nuh. Untuk itulah semua orang harus bertobat dan meninggalkan kejahatan itu, supaya Tuhan tidak menjatuhkan penghukuman yang mendatangkan penderitaan dan bencana. Jika Tuhan memang harus menghukum dengan menjatuhkan bencana, kita diselamatkannya. Yang kurang pengetahuan, baiklah belajar dan mendengar firman Tuhan. Yang pura-pura baik atau kelihatan benar dari luar saja, hendaklah meninggalkan kemunafikannya. Dan yang serakah, hendaklah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Yang sombong, hendaklah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang terpenting, datanglah kepada Yesus, tempat perlindungan yang teguh, yang mengasihi dan memberi pertolongan kepada setiap orang yang mau bertobat. Dan ingatlah, penghukuman bukan hanya terjadi pada masa sekarang. Pada akhir zaman pun akan berlangsung penghukuman terhadap orang-orang jahat. Jadi bertobatlah, minta pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha melihat segala perbuatan yang terjadi di muka bumi ini. Amin.